Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Christian Rafael dengan NIM 11S 23031 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melen- eh, mel- menjelaskan mengenai praktikum 7 dari Alstrudat ini, di mana praktikum 7 ini merupakan eh, rangkuman pembahasan dari praktikum 1 sampai 6 yang telah kita pelajari sebelumnya. Adapun saya membuatnya dalam bentuk PPT, di mana saya telah merangkum poin-poin penting yang saya dapat dari 6 praktikum tersebut. Pertama-tama kita perlu memahami struktur data itu sendiri. Uh, maka dari sini saya merangkum struktur data dan visualisasi alur kerja dan kompleksitas waktunya. eh di sini kita akan menjelajahi bagaimana data diorganisasikan dan dimanipulasi, tidak hanya melalui kode program, tetapi melalui representasi visual. Setiap struktur datanya akan saya ilustrasikan dengan alur kerja dan dianalisis menggunakan notasi Big O. Pertama itu ada array atau landasan segala struktur. Array adalah struktur data yang paling dasar yang merupakan berisi kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan disimpan secara berurutan dalam memori. Setiap elemen dapat diakses secara langsung melalui indeksnya yang dimulai dari nol. Pemahaman mendalam tentang array sangat penting karena menjadi fondasi bagi struktur data yang lebih kompleks. Array sendiri sering digunakan karena kesederhanaan dan kemudahan implementasinya. Di sini dapat kita lihat kompleksitas waktunya, di mana akses elemen itu eh, O1, pencarian atau worst case itu ON, penyisipan atau penghapusan di awal itu ON, dan penyisipan penghapusan di akhir itu O1. Akses elemen sangat cepat atau O1, tetapi penyisipan atau penghapusan di awal array membutuhkan pergeseran semua elemen, sehingga kompleksitas waktu yang menjadi ON. Sebaliknya, penyisipan dan penghapusan di akhir array adalah O1 karena tidak memerlukan pergeseran elemen. eh Karena setiap elemen dalam array disimpan dalam lokasi yang bersebelahan di memori dan dapat diakses menggunakan indeks, di mana indeks pertamanya biasanya dimulai dari nol. Misalnya, jika sebuah array memiliki 5 elemen, maka elemen-elemen tersebut bisa diakses melalui indeks 0 hingga 4. Array memiliki keunggulan dalam hal kecepatan akses karena kita bisa langsung menuju elemen tertentu menggunakan indeks tanpa perlu menelusuri elemen satu persatu. Dalam implementasinya, array ukuran tetap atau fixed size artinya jumlah elemen yang bisa disimpan harus ditentukan di awal saat array dibuat dan tidak bisa ditambah atau dikurangi setelahnya. Jika ingin struktur data yang fleksibel dalam ukuran, biasanya digunakan struktur lain seperti linked list atau array dinamis. Array dinamis itu seperti array list di Java atau list di Python. Array sendiri dapat berupa array satu dimensi, dua dimensi, atau lebih, tergantung kebutuhan yang kita butuhkan. Array satu dimensi menyimpan data dalam satu baris, sedangkan array dua dimensi atau lebih bisa digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk matriks, tabel, atau bahkan grafik. Array banyak digunakan dalam algoritma karena kemampuannya dalam menyimpan dan mengakses data secara cepat dan terstruktur. Contoh penggunanya bisa ditemukan dalam operasi matematika, pengolahan gambar, representasi graf, serta dalam algoritma sorting dan searching seperti bubble sort dan binary search. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam hal penambahan atau penghapusan data jika dibandingkan dengan struktur data dinamis. Selanjutnya, kita lanjut ke topik yang berkelanjutannya, yaitu linked list. Linked list singly atau rantai. Rantai
Nah, di link list Singli. Singli link list adalah struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung melalui pointer next. Setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya dalam urutan. Link list sendiri sangat fleksibel karena dapat di, dengan mudah disisipkan atau dihapus node tanpa perlu menggeser elemen lainnya seperti array. Hal ini membuat link list menjadi pilihan yang baik ketika ukuran data sering berubah. Berbeda dengan array tadi, pada link list akses elemennya merupakan ON, pencariannya merupakan OM, penghapusan di awal merupakan O1 dan penghapusan di akhir tanpa tali pointernya itu adalah ON. Namun untuk mengakses elemen tertentu kita harus melakukan traversal dari awal list sehingga kompleksitas waktunya menjadi ON. Penyisipan dan penghapusan di awal list dapat dilakukan dengan cepat atau O1 sedangkan di akhir list tanpa tali pointer memerlukan traversal sehingga kompleksitas waktunya menjadi ON. Link list sendiri adalah satu struktur data linear atau sekumpulan node di mana node-nya menyimpan dua informasi penting, yaitu nilai data dan referensi atau pointer ke node berikutnya. Tidak seperti array yang memiliki ukuran tetap dan elemennya bisa disimpan secara berdekatan di memori, linked list memiliki ukuran yang dinamis dan node-nodenya bisa tersebar. Keunggulan utama linked list sendiri adalah kemampuannya dalam menambah atau menghapus elemen secara efisien tanpa menggeser elemen lainnya seperti yang terjadi pada array. Salah satu operasi penting dalam linked list adalah append, yaitu menambahkan elemen baru di akhir list. Proses ini dilakukan dengan membuat node baru, lalu menghubungkan pointer dari node terakhir ke node baru tersebut. Sebaliknya, operasi remove flash menghapus elemen terakhir dengan cara menelusuri list sehingga mencapai node sebelum terakhir. Lalu pointernya diarahkan ke null. Untuk menambah elemen di awal list digunakan operasi prepend, di mana node baru dibuat dan dihubungkan ke node yang sebelumnya menjadi head. Lalu head diganti menjadi node baru, sedangkan remove first menghapus elemen pertama dengan cukup memindahkan pointer head ke node berikutnya. Ada juga operasi get yang digunakan untuk mengambil nilai dari node pada indeks tertentu dengan menelusuri list dari node pertama sampai posisi yang diinginkan. Setelah node ditemukan, nilai datanya dibaca atau diubah dengan menggunakan operasi set, yaitu mengganti nilai pada node tertentu tanpa mengubah strukturnya. Untuk menyisipkan node di posisi tertentu, digunakan operasi insert yang melibatkan pencarian posisi tersebut, lalu menyisipkan node baru di antara node sebelumnya dan node sesudahnya. Sebaliknya, remove digunakan untuk menghapus node di posisi tertentu dengan cara memperbarui pointer node sebelumnya agar langsung menunjuk ke node setelah node yang dihapus. Sehingga node yang dihapus tidak lagi terhubung dan bisa dihapus dari memori. Terakhir, operasi reverse. Operasi reverse digunakan untuk membalik urutan node dalam link list. Proses ini dilakukan dengan mengubah arah pointer di setiap node, sehingga node yang awalnya berada di awal akan menjadi node terakhir. Dan sebaliknya, operasi ini cukup kompleks karena harus dilakukan secara hati-hati agar semua koneksi antar node tetap terjaga selama proses pembalikan berlangsung. Dengan kemampuan yang fleksibel, linked list sangat berguna dalam situasi yang memerlukan modifikasi struktur data secara dinamis dan efisien. Selanjutnya ada linked list doubly, di mana linked list ini adalah variasi dari single linked list tadi, di mana setiap node memiliki dua pointer next yang menunjuk ke node berikutnya dan previous yang menunjuk ke node sebelumnya. Dengan adanya pointer previous, kita dapat melakukan traversal dua arah, baik maju maupun mundur, sehingga memudahkan operasi tertentu. Double linked list menawarkan fleksibilitas dan kemudahan navigasi yang lebih baik dibanding single linked list tadi.
Adapun akses elemen tetap membutuhkan traversal OR, penyisipan dan penghapusan di awal maupun di akhir list dapat dilakukan dengan cepat karena kita memiliki pointer ke kedua arah. Ini artinya double linked list sangat efisien untuk aplikasi yang sering melakukan operasi penyisipan dan penghapusan di kedua ujung list. eh Salah satu operasi dasar dalam double linked list adalah append, yaitu menambah not baru di bagian akhir list. Not baru akan dihubungkan dengan not terakhir sebelumnya menggunakan pointer pref dan pointer next dari sebelumnya akan diarahkan ke not baru. Operasi ini juga akan memperbarui pointer tail ke not yang baru. Sebaliknya, remove last akan menghapus not paling akhir dengan cara memutuskan hubungan antara not terakhir dan not sebelumnya, lalu memperbarui pointer tail agar menunjuk ke not sebelumnya. Untuk menambahkan not di bagian depan list, digunakan operasi prepend. Dalam operasi ini, not baru akan dihubungkan ke not pertama melalui pointer next, dan not sebelumnya akan memperbarui pointer pref ke not baru. Setelah itu, pointer head akan menunjuk ke not baru tersebut, sedangkan remove first menghapus not paling depan dengan cara memindah pointer head ke not berikutnya dan menghapus hubungan dengan not lama. Ada juga operasi get yang digunakan untuk mengambil nilai dari not pada posisi atau indeks tertentu. Dengan dua arah traversal, dapat memilih untuk menelusuri dari head atau tail tergantung posisi indeksnya. Setelah notnya ditemukan, operasi set bisa digunakan untuk mengganti atau memperbarui nilai data yang ada pada not tersebut tanpa mengubah posisi not itu dalam list. Operasi insert juga memungkinkan penyisipan not baru pada posisi tertentu di tengah list. Proses ini dilakukan dengan mencari posisi target, lalu menghubungkan not baru ke not sebelum dan sesungguhnya menggunakan pointer next dan pref, sehingga hubungan antar not tetap terjaga. Sebaliknya, remove menghapus not pada posisi tertentu dengan memutus hubungan not tersebut dari not sebelumnya dan sesudahnya. Selanjutnya, topik selanjutnya adalah stack, di mana sini eh, stack ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Bayangkan sebuah tumpukan piring di mana piring yang terakhir diletakkan di atas tumpukan akan menjadi piring pertama yang diambil. Operasi utama pada stack adalah push atau menambahkan elemen ke atas tumpukan dan pop atau mengambil elemen dari atas tumpukan. Stack banyak digunakan dalam implementasi fungsi rekursif dan manajemen memori. Operasi push, pop, dan pick semuanya memiliki kompleksitas waktu O1 karena kita hanya berurusan dengan elemen teratas tumpukan. Stack sendiri sangat efisien untuk operasi yang hanya melibatkan elemen atas, tetapi tidak efisien untuk mengakses elemen di tengah tumpukan. eh Dalam stack terdapat dua operasi utama, yaitu push dan pop, di mana operasi push adalah proses menambahkan elemen ke atas stack. Ketika push dilakukan, elemen baru akan berada di posisi teratas dan mendorong elemen sebelumnya ke bawah. Sebaliknya, operasi pop digunakan untuk menghapus elemen dari atas stack. Ketika pop dilakukan, elemen teratas akan dihapus dan stack akan kembali ke kondisi sebelum elemen itu dimasukkan. Jika operasi pop dilakukan pada stack yang kosong, biasanya akan menghasilkan kondisi error yang disebut underflow. Sementara jika stack penuh dan tetap dipaksakan untuk menambahkan elemen melalui push, akan terjadi kondisi overflow. Meskipun hanya memiliki dua operasi dasar, stack sangat penting dalam aplikasi komputasi. Contohnya adalah pada proses pemanggilan fungsi rekursif, pengelolaan ekspresi matematika seperti notasi postfix dan prefix, algoritma pencarian jalur seperti DFS, serta sistem navigasi Undo-Redo dalam perangkat lunak. Karena sifatnya yang sederhana dan efisien, Stack sering digunakan sebagai fondasi dalam pembuatan algoritma dan sistem yang memerlukan kontrol terhadap ukuran data yang ketat. Selanjutnya, eh, ada juga QW, di mana QW adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out, di mana analoginya adalah sebuah antrian di loket, di mana orang yang pertama datang akan menjadi orang pertama yang dilayani. Operasi utama pada QW adalah MQW,
atau menambahkan elemen ke belakang antrian, dan DQW atau mengambil elemen dari depan antrian. QW banyak digunakan dalam sistem penjadwalan dan simulasi. Operasi NQW, DQW, dan peak semuanya memiliki kompleksitas waktu O1 karena kita hanya berurusan dengan elemen di depan dan belakang antrian. Meskipun hanya memiliki dua operasi dasar, QW sangat penting dalam banyak aplikasi komputasi, seperti penjadwalan proses di mana QW mengatur eksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan. Simulasinya, antrian membantu dalam simulasi sistem antrian di mana kini menganalisis waktu tunggu dan kinerjanya. Pada jaringan komputer, QW mengelola paket data dan memastikan pengiriman yang teratur dan efisien. Eh, Dua operasi utama QW tadi yaitu NQW dan DQW, di mana NQW adalah proses menambah elemen ke bagian belakang atau rear dari QW. Ketika elemen ditambahkan, ia akan berada di urutan terakhir dari antrean, menunggu giliran untuk diproses. Sementara itu, operasi DQW digunakan untuk menghapus elemen dari bagian depan atau front. Elemen yang dihapus adalah elemen yang sudah paling lama berada dalam antrian. Jika DQW dilakukan saat QW kosong, akan terjadi error atau kondisi underflow. QW sendiri bisa diimplementasikan menggunakan array, linked list, atau struktur khusus seperti circular QW untuk efisiensi ruang. Dalam aplikasinya, QW sering digunakan dalam algoritma Breadth First Search atau BFS, penanganan permintaan jaringan, simulasi sistem antrean, dan buffer data pada perangkat keras. Topik selanjutnya yaitu binary tree atau struktur data hierarkis. Di mana binary tree adalah struktur data hierarkis di mana setiap node memiliki paling banyak dua anak yang disebut anak kiri dan anak kanan. Binary search tree sendiri adalah salah satu struktur data pohon yang sangat efisien untuk menyimpan data terurut dan memungkinkan pencarian, penambahan, serta penghapusan data dilakukan dengan cepat. Binary search tree terdiri dari node-node di mana setiap node memiliki maksimal dua anak, yaitu left child dan right child. Adapun yang membedakan binary search tree dari pohon biner biasa adalah aturan penempatannya, di mana semua nilai di subtree kiri suatu node harus lebih kecil daripada nilai node tersebut, dan semua nilai di subtree kanan harus lebih besar. Aturan ini membuat proses pencarian dan manipulasi data menjadi lebih cepat, rata-rata dengan kompleksitas waktu O log n jika pohon dalam keadaan seimbang. Selanjutnya, operasi contains digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai ada dalam binary search tree atau tidak. Proses pencariannya serupa dengan proses insert, yaitu menggunakan perbandingan berulang terhadap node saat ini hingga ditemukan nilai yang dicari atau mencapai node kosong atau yang berarti nilainya tidak ditemukan. Operasi delete dalam binary search tree sedikit lebih kompleks karena harus mempertahankan struktur dan aturan setelah penghapusan. Ada tiga kasus utama dalam penghapusan. Yang pertama, jika node yang dihapus adalah daun atau tidak punya anak, maka cukup hapus langsung. Yang kedua, jika node punya satu anak, maka anak tersebut menggantikan posisi node yang dihapus. Dan yang ketiga, jika node punya dua anak, maka node tersebut digantikan oleh nilai terkecil dari subtree kanannya atau suksesornya, atau nilai terbesar dari subtree kirinya atau predesesornya. Lalu node pengganti itu dihapus dari posisinya semula. Selanjutnya, ada binary tree atau struktur data pohon di mana setiap node memiliki paling banyak dua anak. eh Adapun balance binary tree di mana kedalaman setiap subtree relatif seimbang dan memberikan kinerja terbaik dalam operasi pencarian. Pada balance binary tree, operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan memiliki kompleksitas waktu log n karena kita hanya perlu menelusuri sebagian kecil dari pohon.
Namun pada unbalanced binary tree, kompleksitas waktu bisa mencapai Kn dalam kasus terburuknya. Di sini saya telah membuat ilustrasi dari traversal binary tree, di mana traversal pada binary tree adalah proses mengunjungi semua node dalam pohon. Ada tiga jenis traversal utama, yaitu in order, yaitu kiri root kanan, pre-order yaitu root kiri kanan, dan post order yaitu kiri kanan root. Setiap jenis traversal mau menghasilkan urutan kunjungan node yang berbeda. Selanjutnya ada hash table, di mana hash table adalah struktur data yang menyimpan pasangan nilai kunci. Setiap kunci dipetakan ke lokasi memori yang memungkinkan akses data sangat cepat. Kecepatan akses ini menjadikan hash table pilihan utama dan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian data. Namun, kinerja hash table sangat bergantung pada fungsi hash, di mana penting untuk resolusi collision yang efektif. Hash table digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key value, di mana memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dilakukan dengan waktu rata-rata yang sangat cepat, yaitu O1. Berbeda dengan struktur data linear seperti array, linked list, array atau linked list, hash table menggunakan sebuah fungsi hash atau hash method untuk menentukan lokasi penyimpanan data berdasarkan key-nya. Operasi hash method adalah inti dari cara kerja hash table. Fungsi ini bertugas mengubah suatu key yang key-nya itu bisa berupa string, angka, atau tipe data lain menjadi sebuah indeks dalam array. Misalnya, jika key-nya adalah nama, maka fungsi hash akan mengubah nama tersebut menjadi angka tertentu sebagai indeks tempat data akan disimpan. Fungsi hash yang baik harus mendistribusikan key secara merata agar tidak terjadi banyak collision atau dua key yang menghasilkan indeks yang sama. Operasi set digunakan untuk menambahkan atau memperbarui data dalam hash table. Saat sebuah pasangan key value yang dimasukkan, fungsi hash akan menghitung indeks berdasarkan key, lalu value akan disimpan pada indeks tersebut. Jika sudah ada data di indeks tersebut atau collision, maka digunakan metode penanganan seperti chaining atau menggunakan linked list, atau open addressing atau mencari slot kosong berikutnya. Operasi get digunakan untuk mengambil value berdasarkan key-nya. Fungsi hash digunakan lagi untuk mencari indeks dari key tersebut. Lalu program akan mengambil nilai dari lokasi tersebut. Jika terjadi collision, maka diperlukan pengecekan tambahan untuk menemukan key yang sesuai pada indeks tersebut. Terakhir, operasi cache digunakan untuk semua key yang tersimpan dalam hash table. Ini berguna untuk menelusuri atau menampilkan seluruh data yang ada dalam struktur tersebut. Cache biasanya digunakan dengan menelusuri seluruh array internal dari hash table dan mengumpulkan key dari setiap entry yang ada. Selanjutnya ada graph yang di sini ada 4. Yang pertama itu ada add vertex, yaitu menambahkan node baru ke dalam graph. Lalu ada add edge yang menghubungkan dua vertex dengan sisi. Dan ada remove edge yang menghapus hubungan antara dua vertex. Serta ada remove vertex yang menghapus node dari graph dan semua sisi terkait. Graph atau graph adalah salah satu struktur data nonlinear yang sangat berguna untuk merepresentasikan hubungan antar elemen. Dalam struktur graph, data disimpan dalam bentuk simpul atau vertex dan sisi atau edge, di mana simpul mewakili entitas dan sisi mewakili koneksi atau hubungan antara simpul tersebut. Graf dapat bersifat terarah atau direct, yaitu arah hubungan antara simpul penting, atau tak terarah atau undirect, di mana semua hubungan bersifat dua arah. Selain itu, graf juga bisa berbobot atau weight jika setiap sisi memiliki nilai bobot tertentu yang merepresentasikan jarak, biaya, atau parameter lain, serta tak berbobot jika tidak ada nilai yang disimpan pada sisi-sisinya. Operasi add vertex digunakan untuk menambahkan simpul baru ke dalam graf. Simpul ini akan menjadi titik baru yang dapat dihubungkan dengan simpul lain melalui sisi. Biasanya simpul disimpan dalam struktur seperti array, list, atau hash map, di mana menambahkan vertex
tidak memerlukan koneksi langsung pada awalnya, namun simpul tersebut akan tersedia untuk dihubungkan dengan simpul lain melalui CCD kemudian hari. Operasi add edge digunakan untuk menghubungkan dua simpul yang sudah ada dengan sebuah sisi. Jika grafnya terarah, maka sisi dibuat dari simpul asal menuju simpul tujuan. Jika tak terarah, maka koneksi dianggap saling berhubungan dua arah. Dalam implementasinya, edge biasanya disimpan dalam bentuk adjacency list atau daftar ketetanggaan atau adjacency matrix atau matriks ketetanggaan. Operasi remove edge digunakan untuk menghapus hubungan atau koneksi antara dua simpul. Jika menggunakan adjacency list, maka simpul tujuan akan dihapus dari daftar ketetanggaan simpul asal. Dalam graf tak terarah, penghapusan harus dilakukan di kedua arah. Proses itu penting karena saat kita ingin memutuskan hubungan tanpa menghapus simpul itu sendiri, misalnya dalam algoritma perbaikan jaringan atau modifikasi jalur. Sementara itu, operasi remove vertex digunakan untuk menghapus simpul dari graf beserta semua sisi yang terhubung dengannya. Remove vertex ini memerlukan penghapusan simpul dari struktur penyimpanan utama serta pemindahan seluruh simpul lain untuk menghapus semua koneksi ke simpul tersebut. Graf sendiri merupakan struktur data yang penting yang digunakan dalam banyak bidang, seperti jaringan komputer, media sosial, pemetaan, serta berbagai algoritma pencarian jalur, seperti Dijkstra dan A. Karena fleksibilitas dan kemampuannya merepresentasikan hubungan kompleks, graf menjadi topik kunci dalam ilmu komputer dan algoritma. Selanjutnya ada heap, di mana heap ini terdapat tiga metode atau operasi, yaitu helper method, di mana metode pembantu. Ada insert, yaitu operasi penyisipan elemen baru, serta remove dan sync down, yaitu penghapusan elemen rootnya. Heap sendiri adalah salah satu struktur data berbentuk pohon biner yang khusus digunakan untuk mengatur data berdasarkan prioritas tertentu. Heap dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu min heap dan max heap, di mana pada min heap nilai terkecil selalu berada di puncak atau root, sedangkan pada max heap nilai terbesar berada di puncak. Heap bersifat complete binary tree, artinya semua level pohon penuh, kecuali mungkin level terakhir yang terisi dari kiri ke kanan. Heap sering digunakan dalam struktur data priority queue serta algoritma seperti heap sort. Untuk menjaga properti heap tetap valid, digunakan beberapa metode, yaitu metode bantu yang mendukung operasi utama, di mana dua helper method yang umum adalah bubble up atau percolate up dan sync down atau percolate down. Bubble up digunakan ketika elemen baru ditambahkan ke heap untuk memindahkannya ke posisi yang benar dengan cara menukarnya dengan induknya. Sementara sync down digunakan setelah penghapusan elemen teratas untuk memindahkan elemen pengganti ke posisi yang sesuai di dalam heap. Selanjutnya, operasi insert dilakukan dengan menambahkan elemen ke akhir struktur heap, lalu melakukan proses bubble up untuk memastikan properti heapnya tetap terpenuhi. Bubble up dilakukan dengan membandingkan elemen yang baru dimasukkan dengan elemen induknya dan menukar posisinya jika melanggar aturan heap. Dan selanjutnya ada operasi di remove, di mana mengacu pada penghapusan elemen puncaknya, di mana elemen dengan prioritas tertinggi atau max heap atau terkecil pada main heap. Setelah elemen teratasnya dihapus, elemen terakhir dalam heap dipindahkan ke posisi root. Setelah itu, digunakan processing down, yaitu membandingkan elemen tersebut dengan anak-anaknya dan menukarnya dengan anak yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Di sini ada perbandingan kompleksitas waktu, di mana tabel ini merangkum kompleksitas waktu Big O dari berbagai operasi pada struktur data yang telah kita bahas. Dengan memahami kompleksitas waktu, kita dapat memilih struktur data yang paling efisien untuk kebutuhan aplikasi kita. Penting sendiri untuk mempertimbangkan trade-off antara berbagai operasi seperti kecepatan akses versus kecepatan penyisipan. Demikian merupakan
penjelasan rangkuman praktikum 7 al saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih.